Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Margareta Wangko dari Politeknik Negeri Tanah Laut dengan NIM 1901301130. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya tentang kesenjangan ekonomi. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Topik yang akan kita bahas yaitu pengertian demokrasi, kesenjangan ekonomi di Indonesia, dan cara mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut. Next. Pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak dan kratos bermakna pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kepada warga masyarakatnya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Next. Di sini ada pengertian kesenjangan dan ekonomi. Kesenjangan yaitu perbedaan, ketidakseimbangan, serta jurang pemisah yang ada di tatanan masyarakat. Sedangkan ekonomi itu adalah ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material atau tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan kesenjangan ekonomi ini berarti suatu kondisi yang tidak seimbang dalam segi keuangan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu personal maupun per kelompok. Next. Kesenjangan ekonomi di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang saat ini berkisar 268,5 juta jiwa. Banyaknya kelompok sosial di Indonesia, maka tak jarang pula terjadi suatu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini merupakan sesuatu yang sangat krusial di masyarakat Indonesia, yang sudah menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga pemerintah. Faktor yang menjadi kesenjangan ekonomi ini adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang tidak diimbangi dengan akses pendidikan dan kesehatan, kurangnya sumber daya manusia, dan tanpa peningkatan produktivitas, rendahnya akses memperoleh lapangan pekerjaan, dan kebutuhan hidup yang semakin mahal dan menurunnya pendapatan. Next. Cara mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama meminimalkan pembiayaan. Diperlukan biaya yang seminimal mungkin atau juga bisa dengan mengadakan program beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Menciptakan lapangan kerja baru ini untuk mengurangi jangka pengangguran, karena Indonesia masih banyak lulusan sarjana yang masih menganggur karena kekurangan lapangan pekerjaan. Next. Yang ketiga yaitu memberantas korupsi. Korupsi hanya akan merugikan rakyat Indonesia. Namun masih banyak pejabat negara yang memikirkan hal tersebut yang sungguh sangat membuat masyarakat ini semakin miskin. Lalu yang keempat, meningkatkan sistem keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Agar terlihat sama rata antara kaya dan miskin diperlukan adanya keadilan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Next. Sekian presentasi dari saya tentang kesenjangan ekonomi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.